Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Praknadol, Praktikum dan Kuliah Anatomi dengan Spidol. Ya, dulu itu kapan? Jadi kalau di anatomi kita sudah bicarakan ruang, ada juga kita bicarakan waktu. Ya, ternyata embriologi, proses perkembangan ketika kita dalam perut ibu, dalam masa embrio dan fetus itu akan mempengaruhi struktur tubuh kita sekarang, termasuk organ-organ digesti. Sehingga dulu kita bentuknya kayak ini kita. Kita nggak tahu ini sapi atau manusia. Ya kita lah, masa ya sapi, ngapain ngomongin sapi. Sapi yang bisa terbang, sapi derman. Jadi ini ada lapisan-lapisannya juga toh. Kamu tahu ya, di sini ada ectoderm paling luar ya. Terus nanti ada meso dan ada endo. Nah, lapisan endoderm itu lapisan yang membuat organ digesti, sehingga Gusti Allah yang paling sempurna, ciptaannya juga sempurna. Ya, walaupun selain Gusti Allah juga Andra and the Backbone kan punya juga sempurna. Maka di sini kan kita lihat bahwa akan ada yang kita sebut sebagai primordial gut. Ya, gut itu usus, jadi primordial gut dia terdiri dari foregut, midgut, hindgut. Nek lali ora apa-apa. La foregut. Ya, foregut, midgut dan hindgut. Ini ternyata jadi pembagian yang akan mempengaruhi pembagian organ-organ digesti. Misalnya upper dan lower. Upper dan lower digestive tract itu pembatasannya adalah dari batas antara foregut dan midgut. Jadi kalau midgut ke sini dia jadi lower digestive tract. Ini jadi upper. Jadi pembatasnya itu adalah ini. Di mana batas foregut dan midgut? Ini batasnya adalah papilla, duodeni, major. Ya. Oh, nggak tahu dia sudah jadi kolonel belum? Ya, papilla, duodeni, mayor. Ya, yang keluar dari situ adalah ampula, hepato, pankreatika kan sering keluar. Batas antara midgut dan hindgut ini adalah sepertiga distal, kolon, transverso. Nah, ini pembagian secara anatomi embriologi, tapi biasanya upper dan lower itu batasnya adalah flexura duodenojejunales. Ya, flexura duodenojejunales. Jadi pembagian ini foregut, midgut, hindgut itu juga mempengaruhi vaskularisasi misalnya. Vaskularisasinya ternyata juga berubah, berbeda. Ya, ini kita bicarakan yang di abdomen ya, Bro. Kita bicarakan yang di abdomen. Nanti kalau di atasnya dari foregut beda lagi ya, misalnya mulut dan sebagainya monggo. Tapi kalau yang di abdomen foregut vaskularisasi dari truncus celiacus. Halo, ini dari arteri mesenterica superior, mesenterica superior. Ini dari arteri mesenterica inferior. Masih ingat arteri mesenterica superior letaknya di mana, setinggi apa? Ya, ini masih ingat kayak gini ya. Ini aku gambar gini iki apa kira-kira? Duodenum, usus 12 jari. 12 sih 10 tambah loro, ya kan 12 jari, maka 25 cm. Bukan jarinya kayak gini ya, bukan terlalu panjang nanti. Jarinya kayak gini aja. 10 tambah loro, maka 12 jari. Ya, maka ini adalah sphincter ya, ini sphincter pylori. Ini adalah bulbus duodeni bagian pertama. Ini adalah intraperitoneal, seterusnya adalah retroperitoneal. Nah, seret. Ini ada arteri yang ke sini. Ini adalah arteri mesenterica superior ke situ. Maka dia dikatakan menyilang pars descendens. Ini pars kok descendens?
pars transversa. Ya, dari duodenum. Berarti di sini ada pankreas. Ini pankreas kan ini gitu. Nah, ini pankreas. Bentuknya kayak tempe. Ya pankreas kan kayak tempe. Gini-gini gitu. Kayak gini ya. Digawe lucu lah, anatomi kan wis susah, masa digawe susah. Digawe lucu aja. Baru di sini nanti ada papila duodeni mayor. Papila duodeni mayor. Nah, kan bentuknya kayak ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini ke sini, nah baru nanti akan muncul. Nah, arteri-arteri itu akan muncul di sini, ileales dan ileales, sehingga mereka akan ketemu seperti ini. Anastomosisnya ini kita sebut sebagai arkade arteri. Kalau ileales, arketnya dia lebih banyak, lebih kompleks. Nah, bentuknya kan ini Ki. Ya, ini terus jadi vasa rekta. Ini juga vasa rekta. Aku vasa rekta. Yo ben. Nah, bentuknya kan ngono kuwi. Ingat bahwa ini juga diikuti oleh vena. Atau ini juga vena. Aku datang ke sini, ini vena. Kok biru jadi abang ya? Ini jadi hijau lah, hijau. Ya, ini hijau. Ini vena. Sama. Vena mesenterica superior. Ya, vena mesenterica superior nanti ketemu dengan vena lienalis toh. Dan akhirnya nanti ini masuk hepar. Ini yang hepar. Ya, jadi vena porta. Ini vena porta. Ya, jadi vena porta itu gabungan dari mesenterica superior dan lienalis. Ini vena lienalis. Ya, mesenterica inferior dia ke sini. Mesenterica inferior. Ya, ini ilmunya gado-gado ya. Jadi kita nggak bahas sesuai dengan aturan ya. Yang ketemu apa kita bahas. Biarin salah sendiri. Ya, jadi vena porta. Vena porta adalah vena dengan tegangan rendah. Nanti kita bahas aja bagi vena porta. Sampai di mana kita? Oke, ini. Ya, ini juga berpengaruh juga ke inervasi. Oke, guys, ya. Jadi teman-teman pernah belajar ya bahwa saraf ini bentuknya ini. Dia menginervasi OT-OT. OT-OT. Dari sini ke sini, neuronnya siji. Ya, neuronnya sendi satu. Ini yang kita sebut sebagai somatic nervous system. Jadi dikendalikan oleh otak. Memang dikendalikan oleh otak. Kan ono hadis Nabi itu. Tangan, kaki, lidah itu besok dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan usus. Kenapa? Karena beda sistemnya. Nah, kalau di sini US ya. US. Maka kalau kita lihat ini agak berbeda. Itu dia ternyata butuh dua nervus. Kalau OT-OT kan cuma butuh satu, somatik. Maka ini kita sebut sebagai autonom nervous system. Jadi pada autonom nervous system di sini ada pertemuan antara ada sinap antara neuron, dua neuron. Ini kita sebut sebagai ganglion. Ya, itu adalah ganglion. Maka ada serabut preganglion, ada serabut postganglion, preganglion dan postganglion. Ya. Jadi itu bedanya autonom nervous system dan somatic nervous system. Nah, autonom nervous system itu dibagi dua, parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis dia teraktivasi saat rest and digest. Simpatis flight, fright, and fight. Jadi saat kita stres. Parasimpatis itu untuk hidup.
dikatakan dia untuk hidup. Rest and digest ya kita urip tuh. Tapi kalau ada sesuatu yang bikin stres, mengcounter itu kita butuh simpatis. Oh, misalnya kalian dikejar anjing, Raisa ketika dikejar anjing nyanyi tuh dia, kau datang dan jantungku berdegup kencang. Nah, jantung berdegup kencang itu simpatis. Sphincter misalnya, ya, sphincter dia akan kontriksi. Masa dikejar anjing, sphincternya relaksasi terus pipis-pipis ya. Jadi kalau lari terkencing-kencing itu sebenarnya kurang logik ya. Ya bisa, itu mekanisme karena ada emosi hipotalamus ya, bagian dhuwur lah iso nek pas saraf ya. Tapi ini dia akan simpatis itu akan apa jenengane kuwi relaksasi karena simpatis ini akan kontraksi. Nah, digesti itu parasimpatis. Maka dia akan meningkatkan peristaltik, meningkatkan sekresi kelenjar, relaksasi sphincter dan vasodilatasi ya, yang terkait dengan digesti. Maka ini juga beda. Ya, parasimpatis itu dikatakan berasal dari craniosacral, medulla spinalis. Kalau simpatis, thoraco-lumbal. Maka foregut inervasinya ini ada parasimpatis, parasimpatis dan simpatis. Di sini adalah nervus vagus. Vagus ini 10. Ini nervus vagus, ini nervis splagnici pelvici, betul. Ini adalah nervus splagnicus major. Nervus nervi splagnici minor. Dan ini adalah nervi splagnici lumbal. Maka ini dari lumbal 1, lumbal 3, ini dari S2, S4, ini dari T10 sampai T12. Ini dari T6 sampai T9. Nah, ini adalah preganglion ya, ini preganglion. Jadi yang ada namanya itu preganglion, ini bernama, nama, yang ini nggak ada. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bingung letaknya di mana, ini letaknya di sini. Dan postganglion itu akan mengikuti, dan preganglion ini akan mengikuti nervusnya. Akan mengikuti arterinya. Ya, akan mengikuti arterinya. Jadi dikatakan kalau parasimpatik preganglionnya panjang. Ini adalah panjang di parasimpatis. Kenapa? Karena ganglionnya letaknya di dekat organ atau bahkan mungkin di dinding. Jadi yang di dinding itu tidak cuman cicak, di dinding usus itu banyak ganglion juga, terutama adalah yang parasimpatis. Kalau yang ganglion simpatis itu letaknya di ini, arteri-arteri. Jadi ada ganglion celiaca, mesenterica superior, ganglion mesenterica inferior. Itu adalah miliknya simpatis. Ya, itu aja untuk embriologi dan efeknya. Hanya pemantik yang membuat kita lebih ciamik. Assalamualaikum.